Hai, Assalamualaikum rekan si bambu. Setuju nggak kalau rumah adalah tempat terbaik buat recharge energi? Apalagi kalau sosial baterai kita habis setelah ketemu banyak orang. Nah, ternyata ada loh konsep rumah yang tepat buat kamu yang introvert dan butuh tempat recharge energi. Penasaran? Yuk simak cerita rumah kali ini, namanya Iboy House, sebuah ruang private untuk pulang dan rehat. Pokoknya tonton videonya sampai akhir, dan tapi sebelum itu pastikan rekan si bambu udah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Nah, rekan si bambu, rumah ini akan dibangun di lahan seluas 383 meter persegi dengan total luas bangunan 454 meter persegi. Pemilik rumah ini cerita kalau ia dan keluarga merasa sumpek dengan tempat tinggal sebelumnya. Selain sumpek karena rumah yang sempit, juga karena denah yang kurang proper katanya. Nah, dari situ saya memiliki lahan yang lebih memadai, mereka konsultasi dengan si Bambu Studio untuk desain rumah idamannya. Didesain untuk menjadi hunian yang private sebagai pelarian dari jenuhnya aktivitas harian. Iboy sendiri merupakan nama pantai yang ada di Aceh, di mana pantainya bersifat private. Nama Iboy dipilih karena pemilik merupakan asli orang Aceh yang sedang merantau di daerah Jawa Timur. Ia pengen banget menghadirkan suasana kampung halaman ke dalam rumahnya. Desain rumah ini pun dibuat private agar jadi tempat terbaik buat recharge energi setelah seharian bekerja. Denah rumah ini mengikuti bentuk lahannya yang memanjang agar banyak fitur dan fasilitas yang bisa disesuaikan. Yang menarik dari denahnya karena pemilik dan keluarganya tinggal di dekat pantai, maka arsitek kami menerapkan konsep yang disebut wave access breaker yang terinspirasi dari karang pemecah ombak di pantai, di mana diberikan beberapa area publik di bagian depan untuk memfilter kebisingan, sehingga pada area paling dalam rumah memiliki suasana yang lebih tenang. Nah, kira-kira senyaman dan setenang apa suasana di rumah ini? Langsung aja kita cek detailnya. Ini dia fasad rumahnya. Dari depan kita bisa melihat bagaimana bentuk geometris pada masa bangunannya memberikan kesan yang kuat dan elegan pada rumah ini. Kita bisa lihat sentuhan tropis melalui penggunaan material kayu serta tone warna alam pada eksterior rumahnya. Ini membuat rumah punya tampilan yang super menawan. Rumah ini semakin menawan dengan adanya secondary skin pada fasadnya, dan desain secondary skin ini dibuat bergelombang seperti gulungan ombak pantai. Adanya secondary skin gak cuma berfungsi buat menjaga privasi dan menyaring cahaya matahari berlebih, tapi juga bisa bikin rumah ini jadi punya tampilan yang lebih personal. Nah, sekarang kita masuk yuk. Saat masuk kita akan melewati area carport, dan area parkir kendaraan ini sudah dilengkapi oleh kanopi sehingga dapat melindungi kendaraan dari panas dan hujan. Bagian kanopinya juga diberikan skylight biar cahaya alami bisa masuk dan memberikan penerangan di area carport saat siang hari. Beranjak ke samping, kita akan menemukan area teras dengan taman yang minimalis. Selain mempercantik tampilan rumah, area ini jadi sambutan yang menyegarkan saat pemilik dan keluarganya beranjak memasuki rumah. Di sini juga dikasih bench yang bisa jadi tempat untuk pakai sepatu atau ngopi sambil manasin mobil. Di balik pintu kita akan disambut oleh ruang tamu yang mempesona ini, dan ruang ini punya layout yang kompak dan ideal. Dengan begitu, pemilik bisa menjamu tamu yang datang dengan nyaman dan proporsional. Di belakangnya menggunakan kaca yang mengarah ke garasi sehingga memberikan dimensi ruang yang lebih luas. Desain yang dihadirkan juga berhasil memberikan tampilan yang menawan. Tone ruangan ini dibalut dengan warna natural yang dominan, diberikan batuan alam dan juga elemen kayu sebagai aksen untuk memberikan visual yang ramah dipandang mata. Dengan begitu, tamu yang hadir akan merasa disambut dengan sangat baik nih. Nah, di sebelah ruang tamu terdapat area transisi berupa inner court. Di sini diberikan taman kering serta lantai wood plank sebagai pembatas antara area publik dan juga area private. Adanya vegetasi di area ini memberikan kesegaran yang dapat mengalir ke seluruh penjuru ruangan.
Nah, sebagai pecinta otomotif, rumah ini memiliki garasi yang proporsional. Lihat deh, garasi ini akan jadi semacam showroom pribadi buat koleksi mobil pemilik, bayangkan. Layout yang luas, pemilihan warna yang elegan, serta tata lampu yang proper bikin garasi ini jadi makin mirip sama showroom mobil mewah, iya kan? Di dekat garasi juga diberikan ruang penyimpanan serbaguna untuk menyimpan barang-barang saat tidak digunakan. Nah, sekarang nih kita ke area private-nya yuk. Tapi sebelum itu kita akan menemukan kamar mandi terlebih dahulu nih. Kamar mandi ini berada dekat dengan ruang transisi sehingga aksesnya mudah untuk tamu serta penghuni rumah lainnya. Dan ini dia jantung rumahnya. Ruang ini akan jadi muara untuk pemilik berkumpul, melepas penat bersama keluarga. Layout ruangnya dibuat lapang memanjang sehingga membuat aktivitas di dalamnya bisa lebih leluasa. Kesan luas dan lapang juga dipertegas dengan adanya bukaan serta void sehingga ruangan ini juga punya sirkulasi serta pencahayaan yang baik. Kita bisa lihat tone warna yang terang yang membuat ruang ini punya penghawaan yang hangat. Pemilihan tone itu bikin acara kumpul-kumpul jadi lebih intim dan lebih erat. Gak ketinggalan, diberikan juga setup sofa yang nyaman, cocok buat duduk bareng sambil nonton cerita rumah terbaru dari si Bambo Studio. Saat jam makan tiba, satu keluarga bisa langsung geser di ruang makan ini nih. Interior yang cantik pastinya, ini bikin pengalaman makan bersama keluarga jadi makin lebih menarik. Layout serta pemilihan furnitur meja makannya juga bisa bikin suasana makan jadi lebih nyaman. Letaknya yang berada di tengah juga memudahkan aksesibilitasnya. Area dapur bersih ini jadi tempat pemilik menyiapkan makanan untuk dihidangkan saat santap bersama. Menerapkan layout berbentuk letter L, dapur ini punya flow aktivitas yang ideal. Diberikan island dan juga kursi yang bisa digunakan buat menikmati secangkir kopi di pagi hari. Rumah ini memiliki ruang servis sebagai area khusus untuk kegiatan laundry, mulai dari mencuci, menjemur, hingga menyetrika pakaian. Lalu ada kamar mandi untuk asisten rumah tangga sehingga penghuni rumah nggak perlu berbagi kamar mandi dengan ART. Dan tepat di sampingnya nih, ada ruang penyimpanan lagi dan area ini dapat digunakan untuk menyimpan peralatan dan perkakas rumah saat nggak digunakan. Selanjutnya, kita akan menemukan lorong yang menuju ke kamar tidur ART. Rumah ini memiliki kamar tidur khusus ART dan kamar ini dibuat kompak sehingga nyaman untuk beristirahat usai selesai melakukan pekerjaan rumah. Nah, rekan si Bambu, sebelum kita lanjut nih, jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok si Bambu Studio biar kalian gak ketinggalan info seputar cerita rumah lainnya. Nah, sekarang kita cek taman belakangnya nih. Nah, tepat di balik bukaan terdapat taman yang jadi area terbuka di belakang rumah. Taman ini jadi tempat paling cocok buat rehat usai seharian bertemu banyak orang nih. Konsep taman yang minimalis bikin perawatannya jadi lebih mudah. Diberikan juga vegetasi agar area ini super sejuk dan menenangkan. Ada juga spot kursi untuk duduk nih. Ini cocok banget buat nyantai sambil ngopi, scrolling medsos sore-sore gini. Aduh, no debat ini. Selanjutnya, kita akan menemukan kamar tamunya. Kamar tamu ini punya desain yang minimalis namun tetap menawan. Layout yang kompak dengan fitur yang ideal akan membuat penghuni kamar ini merasa tenang dan nyaman. Fasilitas yang diberikan juga cukup memadai seperti adanya meja nakas dan lemari untuk menyimpan pakaian. Gak ketinggalan juga diberikan bukaan sebagai akses untuk sirkulasi udara di dalam kamar. Sekarang kita lanjut ke lantai 2 nih. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan konten YouTube si Bambu Studio yang lainnya. Oke, kita lanjut. Sesampainya di lantai 2, kita akan menemukan ruang keluarga yang lebih private.
Ruang keluarga ini membawa konsep yang lebih simpel dengan konsep model lesehan. Biar lesehannya nyaman, dikasih dudukan berupa bantal dengan coffee table untuk tempat menaruh camilan dan juga minuman. Cantik bener. Nah, tepat di sampingnya terdapat kamar mandi yang bisa digunakan oleh penghuni rumah saat berada di lantai 2. Nah, sekarang kita cek tiap kamarnya. Ayo. Rumah ini punya 2 kamar tidur anak dan 1 kamar tidur utama. Nah, kalau ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Desain kamar ini punya karakter yang kuat dengan balutan ornamen yang elegan. Warna yang dipilih juga nyaman dipandang dan terlihat menawan. Di salah satu sisinya terdapat bukaan sebagai akses sirkulasi serta pencahayaan alami. Diberikan juga fitur berupa meja belajar serta lemari pakaian untuk menunjang aktivitas si anak nanti. Nah, kalau ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Kamar ini memiliki tampilan yang lebih feminim dan kesan itu muncul berkat interiornya yang didominasi dengan warna merah muda. Ya udah bisa ketebak lah ya. Untuk layoutnya, kamar ini terasa nyaman dengan fitur yang lengkap nih. Sirkulasi udara dan pencahayaan alami juga diperhatikan dengan baik dengan memberikan bukaan yang lebar-lebar. Siapa nih yang suka kerja dari rumah? Nah, rumah ini punya ruang kerja yang ideal buat WFH. Layoutnya dibuat terpisah untuk mengurangi distraksi. Jadi bisa lebih fokus buat nyelesain deadline mah kan suka mepet gitu ya. Nah, diberikan juga fasilitas kantor yang lengkap biar makin nyaman. Di ruang kantor ini juga ada akses menuju balkon. Balkon ini bisa jadi tempat untuk rehat sejenak sebelum lanjut menyelesaikan pekerjaan. Terdapat bench untuk bersantai dan sekedar menghirup udara segar. Nah, rekan si bambu, inilah kamar tidur utamanya, tempat pemilik beristirahat dan melepas penat. Kamar ini punya layout yang luas sehingga dapat leluasa beraktivitas di dalamnya. Tampilan yang cantik pada focal point-nya juga jadi daya tarik dari kamar ini. Fitur yang diberikan membuat kamar ini nggak cuman buat tidur aja, tapi juga bisa buat quality time, bisa sambil nyantai, bisa sambil nonton acara favorit bareng pasangan. Salah satu fitur di kamar ini yaitu adanya walk-in closet. Area ini merupakan area wardrobe yang besar sebagai tempat penyimpanan serta tempat untuk merias diri sebelum memulai hari. Lalu di sini juga ada pintu kamuflase menuju kamar mandi utamanya. Fasilitas ini memberikan privasi lebih untuk waktu yang lebih personal bagi pemilik. Nah, demikianlah cerita rumah Iboy House, sebuah ruang private untuk pulang dan rehat. Kamu pun bisa mewujudkan rumah dengan konsep dan ceritamu sendiri. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok si Bambo Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.